Halo dulur, sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Pada video kali ini, saya akan merekam film yang berjudul Mad Max Fury Road tahun 2015. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Film ini menceritakan tentang kehidupan di bumi setelah bencana nuklir, yang mana dunia telah menjadi padang pasir dan peradaban telah runtuh. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan pria yang bernama Max. Di situ dia mengatakan bahwa dunia sedang berada dalam kekacauan, di mana moral manusia rusak dan menimbulkan teror massal. Di sana ada seorang mantan polisi yang selamat dari kerusakan alam. Namun kini dia dihadapkan dengan kerusakan moral. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba datang sekelompok orang dari pasukan Warboys. Warboys sendiri merupakan tentara abadi yang kejam. Di situ mereka menabrak mobil Max dan menangkapnya. Kemudian Max dibawa ke markas Joe. Dia dirantai dan diberi tato yang berisi data singkat mengenai dirinya. Max yang tidak menerima, ia pun berontak dan berniat kabur dari sana. Tapi kelompok Warboy mengejarnya dan Max pun berhasil keluar dari markas. Namun sial, dia keluar di tempat yang salah, yang mana tempat itu hanya ada tebing yang curam. Alhasil Max pun kembali ditangkap. Setelah bencana nuklir yang menyebabkan kekacauan dunia, mereka harus berjuang mendapatkan sumber daya, di mana yang kuatlah yang akan menang, sedangkan yang lemah akan tertindas dan mati. Dan setiap kelompok akan berperang memperebutkan air ataupun minyak. Kelompok Warboy ini dipimpin oleh importan Joe dan para pengikutnya. Mereka terlihat berkumpul untuk menyambut Joe sambil membawa wadah. Tujuan mereka membawa wadah yaitu untuk diisi oleh air. Kemudian ia menekan tuas air dan mengalir dengan deras. Melihat hal itu, para pengikutnya bersorak dan berlari menuju sumber air tersebut. Joe sendiri memiliki jenderal kesayangannya bernama Furiosa. Dia memakai tangan robot untuk menggantikan kekurangan di tangannya. Furiosa ini ditugaskan untuk mencari dan mengumpulkan bensin menggunakan truk lapis baja dengan alat pengeboran bernama Warreg. Namun di tengah perjalanan, Furiosa mengubah arah dan malah menunjuk ke arah timur. Ternyata Furiosa ini berusaha untuk membebaskan kelima istri Joe. Dia bahkan membawa senjata terbaik yang dimiliki oleh Joe. Dan Joe pun marah karena telah kehilangan para istrinya. Sebelumnya Joe telah menghamili mereka dan berniat mendapatkan keturunan. Kemudian ia menyuruh seluruh pasukannya untuk mengejar Furiosa. Di sana ada Nax yang bergabung dalam pengejaran dengan Max yang telah dikeluarkan dari penjara. Di tengah perjalanan, Furiosa dan kelima istri Joe mendapatkan gangguan dari kelompok Bezer. Kemudian mereka menancapkan duri di mobil Furiosa, sehingga terjadilah pertarungan. Setelah kelompok ini dikalahkan, kini Furiosa dihadapkan pada sebuah badai pasir yang sangat besar. Tapi hal itu tidak mengubah rencananya. Di sana Nax menumpahkan bensin mobilnya dan hendak menabrakkan mobil tersebut pada Furiosa. Tapi belum juga meledak, Nax dan mobilnya malah terlindas terlebih dahulu. Namun anehnya mereka berdua selamat dari kejadian tersebut. Kemudian dia mencoba membuka rantai yang mengikatnya pada Nax, namun usahanya tidak berhasil. Lalu Max menghampiri Furiosa sambil membawa Nax. Nah, di sini kita dipertemukan dengan kelima istri Joe. Di situ Max menodongkan senjata ke arah mereka untuk meminta air. Setelah itu, Max kemudian menyuruh salah satu mereka untuk melepaskan rantai yang mengikat. Namun tak diduga ia tiba-tiba dijatuhkan oleh Furiosa.
sehingga terjadi pertarungan kembali. Dan Max pun memenangkan pertarungan itu. Kemudian ia melepaskan rantai dan mengambil jaket miliknya, dan ia pun pergi memakai mobil Furiosa. Namun baru saja berjalan beberapa meter mobilnya mogok. Ternyata mobil itu telah diatur, dan hanya Furiosa lah yang dapat mengendarainya. Dengan terpaksa Max mengizinkan mereka masuk dan membiarkan Furiosa mengemudi. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka bergetar seperti menyeret sesuatu. Oleh karena itu Max pun turun untuk memeriksanya, dan ternyata ada kabel yang lepas. Kemudian Max pun menyambungkannya kembali. Ketika di ruang kemudi, tiba-tiba Nax menyerang Furiosa. Ternyata diam-diam ia sudah masuk ke dalam mobil mereka. Lalu Nax mengambil pisau dan berniat untuk membunuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh para wanita yang menghentikan aksinya. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan. Di situ Furiosa mencoba bernegosiasi dengan para geng motor yang ada di sana. Namun negosiasi tersebut gagal karena mereka dianggap sedang dalam pengejaran. Lalu Max menjalankan mobil dan melarikan diri dari geng motor tersebut. Namun sial, tak hanya mereka yang mengejar Furiosa. Kelompok lain juga banyak yang menginginkannya. Ternyata Furiosa pergi dengan membawa 3.000 galon bensin. Dan kini mereka menjadi incaran seluruh kelompok mafia. Di sana mereka mencoba untuk terus menjalankan mobil, namun geng motor tersebut mengejar dan menembakinya. Kemudian datanglah Joe dan pasukannya yang sudah ada di samping, dan Joe juga berencana untuk menangkap para istrinya hidup-hidup. Di sana Nax menawarkan diri untuk membunuh Furiosa dan menyelamatkan para istri Joe. Dan sebagai hadiahnya dia akan dibawa ke pahala untuk dijadikan abadi. Salah satu istri Joe bernama Ingrid memutuskan keluar dari mobil untuk melindungi Max. Dan saat akan masuk kembali ke dalam mobil, sialnya pintu mobil tersebut rusak. Hingga hal itu membuat dirinya jatuh dan tergilas oleh mobil Joe. Melihat hal itu membuat mereka semua menjadi sedih. Namun mereka tetap harus menjalankan mobil menuju Grand Palace. Grand Palace sendiri merupakan tempat yang damai dan aman untuk kehidupan mereka. Di sana ada salah seorang istri Joe pergi ke belakang untuk mengawasi musuhnya. Tak lama kemudian dia dikagetkan dengan kedatangan Nax. Untungnya Nax tidak melakukan apapun terhadap wanita tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Kini mobil mereka terjebak pada lumpur. Di tempat lain, Joe dan pasukannya kesusahan untuk mengeluarkan mobil mereka dari lumpur. Dan dari scene ini, ternyata Anggara dibawa oleh Joe yang sudah mati. Namun janinnya masih bisa diselamatkan. Untuk itu, mereka pun berusaha mengeluarkan bayi dari perut Anggara. Dan beruntung mereka pun berhasil. Di sana ada salah satu mobil anak buah Joe sudah hampir mendekati mereka. Dan Furiosa lalu menembaki mobil tersebut. Hingga hal itu mengakibatkan luka serius pada mata ketua mereka. Setelah mobilnya berhasil terbebas dari lumpur, kemudian Max mengatur sebuah rencana di mana dia akan berusaha untuk menahan pasukan Joe. Sementara yang lain bertugas untuk mendinginkan mobil dan menghindari lumpur. Lalu Max berjalan dalam kegelapan untuk menghadapi pasukan Joe. Tiba-tiba ledakan pun terjadi, dan beruntung dia berhasil mengalahkan anak buah Joe. Keesokan harinya, Max terlihat berbincang dengan Furiosa. Ternyata setelah diculik dan dipaksa bergabung dengan pasukan Joe, Furiosa berusaha untuk mendapatkan War Rag.
yaitu mobil yang saat ini mereka kendarai. Di tengah perjalanan, mereka mendengar teriakan dari seorang wanita di atas tower. Setelah Furiosa memperkenalkan diri, tiba-tiba ada sekelompok anggota bermotor bernama Fufalini datang menghampiri mereka. Ternyata wilayah ini adalah Grand Veles, tempat kelahirannya. Furiosa berencana untuk mengajak para istri Joe tinggal di Grand Veles. Namun sayang tempat tersebut sudah hancur dan tercemar. Mereka juga harus pergi dan mencari tempat baru. This one has all that tape to get out. We had no water, and water was filth. It was poison. Do you think there's still somebody out there? Dan kelompok Fufali ini selalu membawa benih dan menanamkannya di tempat-tempat yang memungkinkan ada kehidupan. Hal itu dilakukan sebagai upaya penghijauan dan penyelamatan bumi. Furiosa selalu memberitahu Max bahwa mereka tidak akan bisa melewati dataran garam. Mereka harus meninggalkan mobil dan membawa persediaan secukupnya. You're more than welcome to come with us. Awalnya Max akan melakukan perjalanan sendiri, namun tiba-tiba dia kembali menuju peta dan jalur keluar untuk pergi ke tempat tersebut. Di situ ia meyakinkan mereka untuk kembali ke benteng Joe yang tidak dijaga, dan di tempat itu memiliki banyak air dan tanaman hijau yang Joe simpan untuk dirinya sendiri. There's a ridiculous amount of war rig and we charge it right through the middle. All that's left are his war pups. And war boys too sick to fight. Scene beralih kepada Joe yang dikagetkan dengan kemunculan War Rig. Joe tahu rencana mereka akan pergi ke Citadel. Untuk itu, Joe dan pasukannya kembali ke mobil dan melakukan pengejaran. Kini Max dan kawan-kawan dikejar oleh puluhan mobil dan motor yang berniat menghentikan mereka. Nax pergi keluar untuk memicu mesin agar berjalan lebih cepat. Namun hal itu malah mengakibatkan kerusakan. Dan kini mereka mencoba memperbaiki mesin sambil menyerang semua musuh-musuhnya. Di sana Max hampir kewalahan menghadapi mereka. Dan beruntung mereka dibantu oleh sekelompok Fufalini yang menyerang beberapa pasukan Joe. Di sana ada salah satu istri Joe diculik oleh mereka, dan pasukan Joe kini malah bertambah menjadi banyak. Dan Max di sana hampir terjatuh dari mobil, namun beruntung Furiosa dapat menyelamatkannya. Dan saat ia menyelamatkan Max, Furiosa ditusuk oleh musuh di bagian pinggangnya, sehingga membuatnya terluka parah. Dan kini mereka dikepung oleh pasukan Joe. Untungnya Max berhasil memperbaiki mesin hingga mobil mereka kembali melaju dengan cepat. Lalu Max pun melompat ke mobil musuh, di mana dia membunuh mereka satu persatu dan mendapatkan mobilnya. Furiosa yang sudah terluka kemudian Nax menggantikan kemudi. Furiosa berusaha untuk menemui Max dan mencoba membunuh Joe. Salah satu istri Joe yang bernama Siti, ia meraih Riges agar bisa memindahkannya ke mobil Joe. Setelah itu Furiosa meraih tangan Siti dan berhasil berpindah ke mobil milik Joe. Furiosa kemudian menuju rang kemudi dan mengayalkan tombak besi. Dan hal itu mampu merusak topeng Joe hingga tewas. Dan setelah kepindahannya, Samsul menghadang mereka. Dia pun berhasil merusak mobil War Rig yang dikemudikan oleh Nax. Nax lalu membanting setir dan menabrak mobilnya ke tebing, sehingga jalan pun tertutup. Singkat cerita, kini mereka sekarang telah sampai di Citadel. Para penduduk di sana sudah berkumpul. Lalu Max keluar dan memperlihatkan mayat Joe. Hal tersebut membuat semua orang bersuara kegirangan karena pemimpin buruk mereka telah mati. Untuk itu para penduduk menyambut mereka dengan sangat gembira. Beruntungnya, Furiosa pun terlihat pulih kembali setelah diselamatkan oleh Max. Nah itulah dulu seluruh alur cerita film Mad Max Road Fury tahun 2015.